Kemudian yang selanjutnya yang akan menyampaikan tausiah agama pada malam hari ini, malam 14, kebetulan kita kedatangan salah satu pimpinan pondok pesantren ini di Mangkoso, yaitu Dr. Andes Jagin Sabaruddin Al-Mahdali MM. Beliau juga sebagai wakil ketua daripada perguruan tinggi yang ada di Pondok Pesantren Gede Mangkoso, Kabupaten Batu, Sulawesi Selatan. Kedatangan beliau di tempat ini atas undangan dari saudara kita, yaitu Bapak Haji Rusli, yang tadi melaksanakan buka puasa bersama yang diisi oleh Al-Habib Sayyid Sabaruddin Al-Mahdali. Jadi pada malam ini kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh beliau kepada ahli guru kami tersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal 'allamul ghuyub. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat sedang jamaah tarbiyah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kepada bapak-bapak, para pengurus masjid, masyarakat dan agama. Alhamdulillah kita semua pada malam hari ini hadir melaksanakan amaliyah kita. Saya berterima kasih kepada khususnya Bapak Haji Rusli yang telah mengundang kami datang ke sini, sehingga insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama salat tarawih di tempat ini. Semoga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut saya bertanya, andai kata malam hari ini ada dua acara. Pertama, ada konser di lapangan mendatangkan artis dari Jakarta. Anggaplah yang diundang artis dari Sabaruddin dari mengundang Sabaruddin dari menjadi nabi di lapangan. Sementara di masjid ini ada ceramah agama mengundang Sabaruddin nanti. Kira-kira ramai mana? Pengunjungnya Sabaruddin dari atau Sabaruddin lagi? Bapak Ibu, ramai mana kira-kira? Kali ini. Kenapa di sana ramai? Karena di sana bukan manusia pilihan Allah. Sesuatu yang belum dipilih pasti banyak. Tapi yang datang di sini semuanya manusia pilihan Allah. Amin. Amin. Allah yang pilih kita datang ke sini, sehingga walaupun banyak orang tidak datang ke masjid ini, kita masih tergerak
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu bahwa apa yang ingin kita datang ke sini? Sudah tahu Bapak Ibu? Sudah? Jadi besok kapan tidak datang berarti masuk lagi pilihan setan. Ya, jadi besok malam mau datang atau tidak? Mau datang atau tidak? Suka mana? Pilihan Allah atau pilihan setan? Pilihan Allah. Jadi malam insya Allah besok malam kita akan datang di sini karena besok malam kita akan menjadi pilihan Allah. Kenapa? Setan tidak pernah berhenti mengganggu kita. Ramadan ini diberikan oleh Allah, tahukah? Selain dari pahala di akhirat juga dunia. Di suatu saat nanti di hari kemudian, kita semua yang rajin melakukan ibadah puasa dan tarawih di malam harinya, ada satu pintu yang kita memasuki yang namanya pintu Ar-Rayyan. Hanya diperuntukkan mereka yang berpuasa, yang melakukan aktivitas ibadah Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Tahu enggak? Makanya dikatakan lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang dia capai. Farhatun fid dunya 'inda fitratihi, kebahagiaan di dunia di saat dia berbuka puasa. Bayangkan, sehari penuh kita tahan lapar dahaga. Tiba-tiba di sore hari kita lakukan makanan, maka pada saat itu betapa enaknya makanan itu masuk. Dulunya, awalnya kita mau menghantam semuanya, tapi setelah masuk sebiji dua biji kue, sesuap dua suap nasi, ternyata alhamdulillah sudah belum rasanya di dalam ini. Kenapa? Itulah indahnya puasa. Yang kedua, farhatun fil akhirah inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan di akhirat ketika bertemu dengan Allah. Saya kembali bertanya, mau masuk surga tidak? Kenapa mau masuk surga? Coba, kenapa mau masuk surga? Kenapa ya? Kenapa mau masuk surga, Pak? Karena di surga enak, begitu? Enak di surga, makanya masuk surga. Tapi tahukah kita masih ada yang lebih nikmat dari surga? Surga bukan puncaknya kenikmatan. Bukan. Masih ada puncak kenikmatan dari surga. Makanya Allah mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku, saya yang akan memberikan ganjaran bagi mereka yang berpuasa dengan iman dan penuh kerinduan. Itulah ganjaran dari Allah yang lebih nikmat dari surga. Apa itu? Liqa'u Rabbi, pertemuan dengan Allah. Surga itu buat Allah yang kasih kenikmatan. Berarti ketika kita ketemu dengan Allah, jauh lebih nikmat dibanding dengan surga. Makanya nanti orang yang berpuasa di hari kemudian dipanggil, ayuhas shaimun, udkhulu fi babir rayyan. Wahai orang yang berpuasa, masuklah kamu di bab Ar-Rayyan. Maka semua orang berpuasa setelah dikasih masuk di dalam surga sejenak. Setelah masuk di surga sejenak ditanya, masih maukah kamu lebih enak dari surga? Apa kata kita? Alhamdulillah, sudah syukur, lumayan, sudah cukup kali ini Allah balasanmu. Surga sudah terbaik. Bayangkan Pak, 5 menit lagi di dalam surga, itu tidak ada lagi yang diingat kepedihan di dunia. Dilupakan semua untuk menerimanya, tapi Allah masih memberikan kita yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Liqa'i Rabbi. Maka pada saat itu Allah menyuruh membuka mata. Buka matamu wahai orang yang berpuasa dengan yang melakukan ibadah di malam suci Ramadan. Lihatlah pandanganku. Maka pada waktu itu kita buka mata melihat Allah. Tahu Pak, bagaimana nikmat? Ini hanya diibaratkan ya, bukan hanya sampai di sini. Ibaratnya, andai kata kita mau ibaratkan di dunia ini kenikmatannya, semua bulu yang ditumbuhi bulu dilewati air mani menuju. Maka seperti sini kita memulai bulu malam itu air mani menuju makanan, anak, masuk lagi. Bayangkan Pak, sedangkan sini ulama itu masuk ke nasihat bagaimana? Kalian bicara saleh udah dibicara. Bayangkan begitu nikmatnya nanti ketika ketemu dengan Allah. Untuk siapa?
untuk mereka yang berpuasa di siang Ramadan dan bertarawih di malamnya Ramadan, insyaallah. Amin. Amin. Tapi jangan salah, Pak. Iblis tidak tinggal diam. Iblis tidak tinggal diam. Dia merayu kita, dia menggoda kita. Tahu Musa, kau sudah tarawih dan boleh nusuk kudi di mana-mana. Sudah 15 tahun salah kita tarawih. Digoda oleh iblis. Kenapa iblis digoda? Karena iblis memang tugasnya menggoda. Mulai dari Adam. Pak, tahu iblis? Tahu iblis? Pak, Ibu, tahu iblis? Tahu? Berada di sini. Mau tahu iblis? Iblis sebenarnya itu namanya dulu bukan iblis. Bukan. Ada nama kerennya. Ya, dulu iblis itu baik-baik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, usjudu li Adam fasajadu. Disuruhlah semua malaikat sujud di Adam. Waktu saya mau mulai dari awal ya. Bisa tahan sedikit, oke? Bisa tambah-tambah sedikit banyaknya. Waktu pertama kali diciptakan Adam. Tahu Adam kan? Tahu Adam kan? Cucu apa nenek? Neneknya Adam. Neneknya orang Botak namanya Nabi Adam. Betul tidak? Betul. Sudah pernah ketemu dengan neneknya, Pak? Saya pesankan kalau ketemu nanti jangan kaget. Beda dengan kita, Pak. Nabi Adam itu beda dengan kita. Apa bedanya? Rasulullah bersabda, "Khalaqallahu Adam situna zira'a." Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah 60 hasta tingginya, 60 siku. 60 ini Pak, siku. Bukan siku orang botak, siku orang anak. Mana lebih banyak Pak? Orang botak atau orang anak? Sikunya 60. Kalau siku ini satu siku 30 cm dikali 60 berarti Nabi Adam 18 meter. Itu Nabi Adam. Ketika Nabi Adam mau diciptakan oleh Allah, malaikat angkat protes. Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau ya Allah mau menciptakan manusia di muka bumi ini? Mereka nanti yang bertikai, mereka nanti yang akan berkelahi satu sama lain, mereka nanti akan bertengkar, bahkan mereka nanti saling menumpahkan darah. Apa kata Allah? Malaikat, wahai malaikat, aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Akhirnya Nabi Adam diajak oleh Allah, diciptakan setelah diciptakan, dipertandingkan oleh malaikat. Ternyata Nabi Adam memenangkan pertandingan. Lalu disitulah disuruh sujud malaikat. Usjudu li Adam. Jadi manusia itu Pak lebih mulia dari malaikat kalau dia betul-betul bersifat seperti manusia tanpa memperlukan godaan setan. Sujud. Semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Maka dosa ke iblis gue. Kenapa bisa ada iblis di sini? Malaikat disuruh sujud, kenapa iblis itu campur? Perlu diketahui bahwa iblis dulu bukan iblis namanya. Ada nama kerennya. Bukan iblis namanya, iblis dulu itu sebelum datang Nabi Adam, iblis itu namanya Azazil. Namanya iblis dulu itu Azazil. Siapa Azazil? Jin yang bersifat sama dengan malaikat. Jadi dulu di surga itu Pak iblis. Jadi iblis mantap penghuni surga. Jadi kalau kita digoda oleh iblis lalu masuk neraka, berarti iblis masih lebih bagus dari kita karena pernah masuk surga. Kita tidak pernah. Namanya dulu iblis itu Azazil. Nanti disuruh sujud, tidak mau sujud. Sujud iblis. Tidak. Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Tidak pantas saya sujud. Akhirnya iblis sombong di depan Allah. Maka dengan ablasa, sungguh dia durhaka kepada Allah. Mulai pada saat itu distempellah perubahan namanya dari Azazil menjadi iblis, manusia yang durhaka sepanjang masa kepada Allah, yang takabur. Kenapa dia takabur? Karena dia pandang enteng orang lain. Jadi kalau ada orang karena makannya, karena kelebihannya,
pandang enteng orang lain, ahli warisnya iblis. Ada yang biasa pandang enteng orang lain? Ada nggak? Jadi hati-hati pandang enteng orang. Hati-hati melihat orang lebih kecil. Hati-hati melihat kekurangan orang. Ini kenapa terlalu besar? Ya, hati-hati karena kenapa? Itu berarti ahli waris iblis. Akhirnya iblis pada saat itu tidak mau sujud. Sehingga Allah mengatakan, Adam, Hawa, uskun anta wa zawjukal jannah. Masuklah kamu di dalam surga. Jadi dimasukkan Adam dengan Hawa ke dalam surga. Masuk Adam ke dalam. Masuk, catatannya, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu nanti di surga, ada pohon kayu, jangan kau dekati Adam. Ada pohon kayu di surga, jangan kau sentuh Adam. Jangan kamu makan buahnya Adam, pohon kayu itu. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu sentuh, kamu makan, maka kamu menjadi teraniaya. Saya mau tanya orang tua, apakah ada yang tahu nama pohon kayu itu? Bapak Ibu, apa nama pohon kayunya? Ulangi. Apa nama pohon kayunya? Cuma sedikit yang tahu ya. Saya mau banyak kepada yang tahu. Apa nama pohon kayunya? Siapa yang beritahu Bapak bilang bunyi namanya? Ini kan Pak Wami karena bunyi saja. Siapa yang beritahu Bapak bilang bunyi namanya? Mau tahu kenapa dikatakan bunyi? Itu dikatakan bunyi karena iblis mengatakan ke Adam, Adam, kau tahu nama pohon kayu ini? Tidak. Hadhihi syajaratun sunniyah syajaratun khulud. Ini pohon namanya pohon khuld, pohon kekal, dimakan kekal, tidak dimakan kekal. Jadi yang memberi nama khuld itu iblis. Jadi siapa yang mengatakan khuld ikut-ikutan pada iblis? Siapa tadi yang mengatakan ini? Siapa tadi yang mengatakan khuld itu? Siapa yang mengatakan tadi khuld itu? Khuld. Jadi saya tanya lagi. Apa nama pohon kayu itu Bapak? Maaf ada yang lagi belum teh. Jadi khuld itu dikasih nama sama iblis. Kenapa? Di saat iblis sesudah Adam disuruh masuk ke dalam surga bersama dengan Hawa, maka kami iblis masuklah ke neraka karena neraka tempat. Apa kata iblis? Iya ya Allah, saya terima karena saya tahu diri itu durhaka. Saya terima menjadi isi neraka. Tapi tolong sebelum saya masuk neraka ada dua permohonan. Catat ini, Pak. Ibu catat ini permohonannya. Ada dua permohonan ya Allah. Allah mengatakan ajukan permohonan iblis. Oke. Pertama ya Allah, kasih saya umur sepanjang umur dunia. Arena umur silam umur nanti. Jadi iblis itu tidak pernah mati. Mulai dari dunia ini pertama sampai akhir ayat nanti, sampai akhir nanti kiamat masih iblis itu Pak. Kalau Nabi mati, Nabi Rasul meninggal, tapi iblis tidak mati. Nabi ada, mereka mati. Tidak mati iblis. Oke, Allah mengatakan permohonan diterima. Jadi iblis itu diterima permohonannya untuk hidup sepanjang masa. Permohonan kedua, catat permohonannya, karena bahaya kalau tidak dicatat. Ayo silakan iblis, apa permohonan yang kedua? Ya Allah, berikan kesempatan kepada saya menggoda anak cucu Adam termasuk yang ada di muka. Kasih kesempatan kepada saya menggoda anak cucu Adam dari kiri dan kanan, dari depan, dari belakang, dari atas dan dari bawah. Allah mengatakan permohonan diterima. Silakan goda, dari kiri boleh, dari kanan oke, dari depan iya, dari belakang oke, kecuali dari bawah dan dari atas. Jangan, makanya tidak sembarang orang main atas bawah. Kenapa? Dari bawah ke atas doa dan ibadah hamba kepadaku, dari atas ke bawah rahmatku kepada hamba. Tidak boleh tukar-tukar ini. Oke, diterima. Kiri kanan muka belakang. Makanya iblis yang paling pertama digoda adalah Adam di dalam surga melalui televisi. Makanya bisa kita bicara dengan Pak Presiden sini dong. Itu masih masa iblis itu. Bukan modern, itu masih masanya Nabi Adam itu. Itu dari
dikeluarkan dari surga. Maka Adam tidak tergoda. Tidak tergoda Adam. Tapi iblis tidak menyerah, pindah ke Hawa. Wah, ya iblis, apa? Kenapa tidak makan pohon kayu itu? Itu adalah pohon yang bisa membuat kamu langgeng di surga. Hawa tergoda. Makanya anak orang bijak berkata, Pak, wanita dulu membawa rayuan. Jadi ungkap pendek anak kayu. Pokoknya dulu saja, rayu terus berhenti. Nah, kalau ada perempuan marah-marah, pokoknya rayu terus. Kita tercinta. Sepanjang perjalanan saya tidak pernah melihat wanita cantik secantik kamu. Kalau kau tidak percaya, belah dada ini, maka kamu akan lihat ukiran namamu besar di dalam dada ini. Ya. Wanita itu akhirnya Hawa tunduk. Karena Hawa tidak mampu mengambil pohon bodi itu, buah bodi itu, digoda. Keadaan, ibu, ada saudaranya perempuan. Kalau itu yang kedua, materi lentang pernah dia binatang. Ini sejarah manusia membuktikan iblis menggoda Adam tidak mempan. Tapi setelah satu kali Hawa mengatakan keadaan, langsung jatuh Adam. Apa dindaku tercinta? Kuldinusia. Bayangkan, iblis tidak mempan, tapi Hawa mempan. Sekarang saya tanya bapak-bapak dan ibu, ada mana? Godaan iblis atau Hawa? Hah? Mana yang tanya Pak? Godaannya iblis atau kaum Hawa? Ulangi. Kasih besar-besar kalau ditanya Pak. Bapak, tanya mana? Godaannya iblis atau kaum Hawa? Bukan saya punya mengatakan ini bapak-bapak yang bilang begini. Tanya mana? Akhirnya digoda. Setelah tergoda, maka dia mengambil gunting. Maka Allah membuktikan ayatnya. Fatakuna minal zalimin. Keduanya teraniaya. Dilempar keluar dari surga. Adam dengan Hawa. Dan tahu nggak? Di tempat yang terpisah. Bagaimana caranya? 350 tahun baru dipertemukan. Kalau 150 tahun dalam perjalanannya baru dipertemukan Adam dengan Hawa. Dipertemukan pada hari sebelum Asyura di padang Arafah. Makanya padang Arafah namanya padang Arafah perkenalan. Ya. Kembali bayangkan 350 tahun. Pak, tahan nggak? Tahan nggak? Nggak usah 350 tahun. 35 hari saja tahan nggak Pak? Bapak, Ibu, tahan nggak? Berjalan 35 hari. Oh, tidak usah 35 hari. Ya, 3 hari saja Pak sudah melayang SMS, sudah melayang WA di dalam tercinta di kampung halaman. Dari kandang yang menimbulkan itu sepanjang masa tanpa batas dengan tahun. Isi SMS, rindu saya bukan sedikit, nyaris mati semalam malam. Bantuan peluk kita isi karena itu sudah tak tahan lagi pada menindak. Kenapa begitu? Memang lahir dari Tuhan, bahasa hati. Makanya bapak dengan ibu harus memakai bahasa hati kalau berbicara di rumah. Jangan pakai bahasa mulut. Karena bapak mengatakan kalau mulut yang bicara nyambungnya cuma di telinga, tapi ketika hati yang berkata tembus dari hati juga. Iya. Kata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di padang Arafah. Waktu dipertemukan di padang Arafah, maka dia dikawinkanlah. Apa maharnya? Selawat kepada Muhammad 3 kali. Makanya Muhammad lebih duluan dari Adam. Ada yang mengatakan kurang lebih 2000 tahun setelah Muhammad Adam baru diciptakan Adam dalam bentuk nur cahaya. Listen lagi. Akhirnya setelah menikah lahirlah anak 2, 4, 6, 8. Kita semua lahir di sini. Gara-gara iblis menggoda Adam. Andai kata Adam di dalam surga selamanya, maka tidak pernah lahir di kota. Tidak pernah lahir di mana-mana. Karena di surga tidak bisa orang beranak-anak. Tapi karena iblis menggoda Adam, dan Adam dilempar keluar ke dunia, lahirlah kita semua di sini. Pertanyaan, terima kasih atau benci pada iblis?
Pak, bagaimana? Terima kasih Pak Benci. Hah? Terima kasih. Karena kita tidak lagi tanpa budaannya itu. Ya. Ya. Tetap kita benci. Artinya apa? Siapapun yang mengiming-imingi kita dengan keberuntungan, beruntung kecelakaan, jangan pernah percaya. Itu juga akibat sini. Ada orang yang bodoh-bodoh kita dengan kebaikan, tapi ternyata dia mau masukkan kita. Iblis membuat kita lahir di sini karena dia membawa kita ke dalam neraka. Mau tidak? Mau terima kasih tidak? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moralitas dari cerita ini apa? Kisah keberadaan manusia di awal pertama kali, bahwa iblis tidak pernah senang melakukan aktivitasnya untuk menggoda kita menjerumuskan masuk ke dalam neraka. Akhirnya di malam-malam Ramadan pun kita itu tergoda, padahal iblis sudah dibelenggu karena dia melakukan telekomunikasi jarak jauh. Ya, kita pun tergoda. Akhirnya kita sia-siakan Ramadan ini. Kita tinggalkan Ramadan ini. Kita tidak menghuni lagi masjid di Ramadan ini. Kenapa? Karena iblis tahu di Ramadan ini banyak sekali pahala, banyak sekali manfaat, banyak sekali hikmah yang diberikan oleh Allah. Apalagi ada malam Lailatul Qadar. Kita tinggalkan itu akibat karena godaan iblis. Jadi yang tidak nanti pergi lagi tarawih sampai akhir yang sudah hadir di sini, berarti itu digoda sama masih ada yang digoda sama iblis di sini. Berarti insya Allah jamaah masjid ini tidak berkurang, tapi akan bertambah nanti insya Allah. Amin. Akan bertambah nanti insya Allah. Amin. Amin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tergoda dengan godaan iblis. Jangan pernah terbuai dengan apa janji-janji manis iblis. Karena kenapa? Tinggal di rumah itu tidak ada persoalan. Kita ada di sana, tapi Bapak meninggalkan. Betapa banyaknya di sini. Coba banyaknya kayak itu dapat. Rasulullah bersabda, "Majalisul ilmi sa'at khairun min qiyamil lail." Duduk saja mendengarkan kita di sini ceramah, itu lebih bagus daripada salat sunat semalam suntuk. Sudah pernah ada yang salat sunat di sini mulai dari Isya subuh baru berhenti? Sudah ada di sini? Mulai salat sunat sejak selesai Isya subuh baru berhenti. Ada? Buru-buru salat sunat semalam suntuk, tarawih saja terpanjang-panjang bacaannya ke imam, malah lebih bebas apa masih 12 bayi sampai kan? Apalagi namanya salat sunat semalam suntuk. Apa isinya itu? Tahu semalam suntuk. Rakaat al-fajr khairum min dunya wa fiha. 2 rakaat saja yang kita lakukan sebelum subuh sudah lebih mulia bersama dan mulia bersama dengan di sini. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan mengundang kita masuk dalam satu pintu yang disebut pintu adanya, di mana kenikmatan yang kita rasakan di sana jauh lebih nikmat dibanding yang sebelumnya. Ramadan kita bisa gunakan untuk memperoleh keberkahan duniawi, tapi dengan syarat hindari godaan iblis. Sekali lagi hindari godaan iblis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, "Hei, tahu seperti tarawih, kita sini cerita saja," katakan bahwa iblis telah merasuki dirimu. Ya, sudah masuk pada dirinya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu semua, alhamdulillah di malam hari ini kita sepakat ya, mau melakukan perlawanan terhadap iblis, baik? Saya mau sepakat dengan masjid ini. Kita siap untuk melakukan perlawanan pada iblis? Insya Allah berarti Ramadan kita tidak ada tarawih yang gugur, betul? Betul Pak. Tadi kita akhir. Ramadan itu ketika pertama sampai 15 ibaratkan mendaki. Di pendakian Pak jarak orang terlari. Karena kenapa? Walaupun gas pun larinya mogok tetap tidak kencang. Karena mendaki. Makanya jarak orang yang terbalik pendakian. Tapi setelah 15 menurun ke bawah. Itu sudah walaupun tidak digas menuju juga dulu. Ya, di sini banyak yang dulu. Betul tidak? Di sini banyak yang gugur. Karena kenapa sudah 15 ke bawah sudah menurun. Wah, namun itu masih anak lagi kok. Ya. Menunjuk hati-hati Pak, banyak yang bisa menghalangi kita. Persiapan lebaran, ibu, hati-hati di bulan suci Ramadan. Tidak sedikit ibu yang jatuh terpeleset di mentega. Jatuh terpeleset di mentega. Kenapa di akhir Ramadan?
mentega licin, kita jatuh. Makanya tidak perlu kita rawat. Nah, apa sobat mantenang? Hati-hati, banyak yang membuat kita seperti ini. Cari persiapan tahap lebaran, cari persiapan lebaran yang tidak menjadi kebutuhan, yang tidak menjadi kebutuhan pokok. Sementara kebutuhan pokok kita, tarawih kita hilang. Jangan pernah seperti itu. Itu semua karena godaan iblis. Itu semua karena godaan iblis. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada lagi yang tergoda di tempat ini karena kita sudah sepakat. Semoga Allah akan menentukan hati kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendekatkan diri kita kepadanya. Amin. Semoga insya Allah kita senantiasa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah, dan semoga Allah menerima kita agar supaya dunia kita bahagia, akhirat kita selamat insya Allah. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah bagi kita semua insya Allah. Tolong anak-anak kita ada ke masjid ini insya Allah, jangan pernah salah. Kalau saya mau tambah sedikit, makanya jangan cuma minta bikin anak, ya doakan juga. Sudah bisa berdoa ya. Maka kalau kita istri kita hamil, setiap malam sapu-sapu perutnya. Nah, kalau istri kita hamil, setiap malam sapu-sapu perutnya. Ingat perut, sapu-sapu perutnya. Yang namanya perut di bawah dada, nggak boleh di atas. Ya, kemudian di bawah pusat sedikit, tidak banyak. Itu sapu-sapu. Ya, makanya kalau kita mau hidup Pak, supaya kita jangan diatur oleh istri, jangan dikuasai oleh istri, kemudian jangan diperintah oleh istri, jangan dipaksa-paksa oleh istri. Kalau kita hidup Pak, posisikan diri di sebelah kanan istri. Istri posisikan di sebelah kiri, karena istri terbuat dari tulang rusuk kiri. Posisikan tempatnya, sehingga kalau kita balik mudah menyangkut dengan tangan. Tapi baca doa. Apa doanya? Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Coba lagi. 1, 2, 3. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu yang dibaca dalam kisah perbuatan itu. Maka insya Allah akan lahir anak saleh-salehah, dan istri kita akan menjadi saleh-salehah, turut dan taat kepada suaminya, menurut kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berharga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita semua insya Allah menjadi calon penghuni surga nanti insya Allah, dan sekaligus menjadi penghuni surga. Demikian kami akhiri ucapan wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibikin sendiri. Oh iya. Terserah mau motif apa. Oh gitu iya. Iya. Ustaz. Kasih.